Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, para orang tuaku, guru-guru kami, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kesadaran iman sehingga bisa melaksanakan ibadah di masjid kebanggaan kita Sumatera Barat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kalbu kita untuk tetap istiqamah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian singkat kita zuhur ini bicara tentang posisi anak dalam Al-Quran. Paling tidak ada 4 posisi anak dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah anak kita itu sebagai zinah, sebagai perhiasan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini harta dan anak-anakmu itu sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu banyak orang yang membanggakan anak-anaknya, menceritakan kebaikan anaknya, menceritakan kepintaran anaknya. Mungkin kemarin Bapak Ibu kita rasakan saat lebaran mudik pulang kampung bertemu dengan sanak saudara, banyak di antara kita yang menceritakan tentang anak-anak kita. Malah kita tanpa ditanya berulang-ulang menceritakan kelebihan-kelebihan anak kita. Ya, dia sebagai zinah, dia sebagai perhiasan untuk memperindah posisi kita, bahwa anak kita itu lebih baik daripada kita. Dan tidak ada orang yang merasa iri, bersedih atau marah ketika melihat anak-anaknya lebih baik dari dia. Justru dia mengharapkan anaknya itu jauh lebih baik bagi dia, dan itu menjadi perhiasan. Namun ingat, yang namanya perhiasan dunia itu sifatnya sementara. Dia bisa saja sirna dan hilang. Oleh karena itulah dalam tafsir Al-Munir dikatakan yang dimaksud dengan zinah itu ya dia sebagai perhiasan dunia yang sifatnya sementara. Perhiasan dunia tersebut dia bisa saja cepat berlalu, cepat bersirna, maka tak selayaknya bagi orang tua yang beriman kepada Allah dia tertipu dengan keberadaan harta dan anak-anaknya itu sehingga dia menyombongkan diri di hadapan manusia. Maka ketika dia menjadi perhiasan, ya didiklah anak-anak kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita lalai pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin menonjolkan anak-anak kita itu yang terbaik, sehingga kadang-kadang kita salah asuh terhadap anak itu. Maka Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai karena harta dan anak-anakmu itu engkau lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa anak itu bisa menjadi aduun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sungguhnya dari kalangan istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi kamu. Maka fahdharuhum, hati-hatilah kamu. Jangan sampai anak-anakmu itu menjadi musuhmu. Musuh di dunia, dalam tafsir juga dikatakan bisa juga musuh di akhirat. Musuh di dunia ada anak yang sampai mencelakakan orang tuanya. Dalam tafsir dikatakan ayat ini juga terkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang terhalang ikut hijrah ke Madinah karena dicegah oleh anak istrinya, sehingga dia tidak ikut hijrah. Nanti ketika peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah kembali ke Makkah, Rasulullah beserta sahabat-sahabat sudah menemui kemenangan, barulah mereka menyesal bahkan marah kepada anak istrinya. Nah, maka di ujung ayat ini dikatakan, ya
bersabar supaya memaafkan mereka. Tetapi anak istri itu ternyata bisa menjadi penghalang bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah, ada anak yang membunuh orang tuanya. Banyak sekarang kasus kita lihat, itu betul-betul menjadi aduun. Tapi juga tadi tidak juga kalah parahnya, memang mereka hidup berdampingan, seakan-akan mereka harmonis di rumah tangganya, tetapi orang tua itu jauh dari Allah. Kenapa? Kena godaan istri, kena permintaan anak. Orang tua itu justru melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dia melakukan korupsi, dia menipu orang, dia memaksakan anaknya, saudaranya, keluarganya itu menjadi pejabat penting dengan menghalalkan segala cara. Justru karena kecintaannya kepada anak istrinya itu, dia justru semakin jauh pada Allah, menghalalkan segala cara, menabrak aturan-aturan Allah, berbuat kemaksiatan, karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya demi kecintaannya kepada anak istrinya. Maka keberadaan istri dan anak-anaknya itu sebagai aduun. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa anak itu bisa menjadi musuh? Ya, paling tidak ada dua sebab. Yang pertama, memang inilah karena salah didik. Orang tuanya tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga dia menjadi musuh. Menjadi musuh bagi dia. Sehingga anak-anaknya berperilaku buruk yang kemudian menghancurkan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang pada akhirnya terjerat kasus hukum, habis hartanya, habis karirnya gara-gara perilaku anaknya. Kenapa? Karena dia salah didik, mengikuti apa yang diinginkan oleh anak-anaknya itu dan tidak memenuhi kaedah-kaedah pendidikan yang baik, sehingga pada akhirnya anak itu menjerumuskan dirinya ke jalan yang tak benar. Prihatin kita kepada hal demikian. Maka sebaiknya kita hati-hati. Maka ayat ini mengatakan tadi fahzaruhum, ya. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai anak-anakmu itu, istrimu itu menjadi musuh bagimu. Tapi yang kedua, ada juga anak istri itu bisa menjadi musuh hanya karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelalaian dia. Karena anak-anak itu juga perilakunya banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa karena tadi orang tuanya yang salah didik, atau justru karena lingkungan. Kadang orang tua sudah mendidiknya sedemikian rupa, berdoa kepada Allah siang dan malam supaya diberikan anak yang soleh, dikirim ke pesantren, dikirim ke sekolah ternama, ternyata masih mendapat lingkungan yang buruk di sana, masuk ke sekolah dibuli oleh kawan-kawannya, di luar kemampuan orang tuanya, sehingga anak itu tampil menjadi anak yang durhaka. Inilah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kurang soleh apa Nabi Nuh itu? Tapi ternyata Allah uji Nabi Nuh dengan kehadiran Kan'an, juga istrinya yang durhaka kepada Allah, yang tak taat pula kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka hati-hati pula kita kalau melihat ada anak orang yang nakal, yang durhaka, jangan cepat-cepat menyalahkan orang tuanya. Jangan justru berburuk sangka kepada orang tuanya, ini salah didik, lalu mengata-ngatai orang tuanya. Bisa jadi justru orang tuanya adalah orang tua yang saleh, tapi Allah berikan kepadanya anak berupa ujian sehingga menjadi durhaka atau musuh baginya, karena ada faktor-faktor lain di luar keterbatasan dari orang tua itu. Tapi paling tidak marilah kita waspada, jangan sampai kedurhakaan anak-anak itu justru karena perilaku orang tua yang salah mendidik anak-anaknya itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, juga disebutkan dalam Al-Quran, anak itu ada yang menjadi fitnah. Dalam surah At-Taghabun juga di ayat 15-nya Allah sambung ayat tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu itu, anak-anak kamu itu menjadi fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Padahal di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud fitnah itu adalah ujian, cobaan kepada orang tua. Apakah harta anak itu membuat dia bisa lalai, jauh dari akhirat, tak lagi berorientasi kepada akhirat. Hartanya dia gunakan, dia kumpulkan hanya untuk semata-mata mencari kebahagiaan dunia saja. Anak-anaknya dia didik, tapi hanya untuk kebanggaan di dunia saja. Tidak memperhatikan pendidikan akhlak, akidah, bagaimana ibadah anak-anaknya.
Maka ini menjadi fitnah. Artinya apa? Fitnah itu ujian. Bisa saja kehadiran harta dan anak-anak itu justru meningkatkan derajat orang tuanya, karena memang dia gunakan harta itu untuk menolong agama Allah. Dia kumpulkan harta itu untuk menegakkan agama Allah. Dia berinfak, dia bersedekah, banyak menolong orang, menegakkan majelis-majelis ilmu, membangun masjid dan sebagainya. Maka kehadiran harta itu membuat dia justru semakin naik level keimanannya dan mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika dia diberikan oleh Allah anak, dia didik anak itu sedemikian rupa, dia senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan dirinya menjadi orang tua yang soleh, sehingga mudah diteladani oleh orang tuanya. Maka keberadaan anak itu menjadi ujian baginya. Dia lewati ujian itu, lalu meningkatlah derajatnya di sisi Allah. Tapi ternyata ketika orang lalai, tidak memanfaatkan harta itu di jalan Allah, lalai pula mendidik akidah akhlak anak-anaknya, justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir lainnya dikatakan tadi, musuh itu juga bisa bermakna di akhirat, ketika anak-anaknya, istri-istrinya, harta-harta itu justru memberatkan posisinya di akhirat. Karena mereka menuntut. Karena tanggung jawab sebagai orang tua tak dipenuhi, hak-hak anak-anak kita tak terpenuhi selama hidup ini, sehingga pada akhirnya menambah beban di akhirat kelak nanti. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dia menjadi fitnah, menjadi ujian. Anak sebagai fitnah juga bermakna ketika Allah menganugerahkan orang tertentu anak-anak yang istimewa. Mohon maaf, anak-anak yang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang tak sempurna akalnya. Ada orang yang diberikan anak yang tak bisa berbuat apa-apa sampai dia besar, tak bisa mengurus dirinya sendiri. Ini juga ujian diberikan Allah kepada orang tua itu. Bagaimana dia bisa menerima takdir itu dengan ridho, lalu tetap mengurus anak itu semaksimal mungkin. Dan kita ketika melihat ada saudara-saudara kita yang demikian, berempatilah, bukan justru mengeluarkan kata-kata buruk. Nah, coba lihat si Anu itu, anaknya seperti ini, seperti itu. Karena dulu ini orangnya jahat. Karena dulu orang tuanya nabrak kucing gak dikuburkan misalnya. Karena dulu bunuh ular. Apa kaitannya itu? Itu mitos-mitos yang justru membuat kita bersuudzon kepada sesama. Ketika ada saudara kita mendapatkan anak-anak istimewa seperti itu, ketika dia sabar, justru itulah yang menjadi ladang amal ibadahnya kelak di akhirat. Karena anak-anak yang tak sempurna akalnya itu, kelak mereka akan diistimewakan pula di akhirat tanpa dihisap, karena dia tidak punya akal yang sempurna. Dan insya Allah kebaikan orang tuanya yang mendidik anak itu, lulus dia dengan ujian itu juga akan mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang terakhir adalah anak yang ideal itu dikatakan Al-Quran dengan sebutan qurrata a'yun dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini yang kita doakan selalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang menjadi mata kita sejuk, permata hati kita. Dalam tafsir disebut mereka adalah anak-anak yang beriman dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal saleh. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak yang ideal yang seharusnya kita upayakan dengan segenap kemampuan kita, dengan kesadaran kita bahwa anak-anak kita itu adalah amanah yang harus kita didik semaksimal mungkin. Dengan upaya kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ayat ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa-doa ibadur rahman. Tapi di ujung doa itu dikatakan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bertakwa yang terdepan. Bermakna jadilah kita sebagai orang yang bertakwa, jadi teladan, sehingga istri kita, anak kita, keluarga kita menjadi qurrata a'yun, menyenangkan tidak saja mata lahir kita tetapi juga kalbu kita, sehingga kita kelak berbahagia tak saja di dunia tapi berkumpul sampai ke surga. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita keluarga yang soleh solehah. Karena kata Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini, tidak ada kebahagiaan yang tertinggi bagi seorang mukmin kecuali Allah anugerahkan kepadanya, keluarga dan saudara-saudaranya yang beriman dan tunduk taat
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La